Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Legok Sampora, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Sukabumi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 5252115382 dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 6 SD Negeri Legok Sampora dengan materi hukum halal dan haram. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan, mari kita sama-sama baca doa. Silakan baca doa dipimpin oleh Ketua Kelas. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Kepada Bapak Guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaan-nya. Mudah-mudahan dengan membaca doa di awal pembelajaran kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk memulai pembelajaran, Bapak ucapkan selamat pagi. Bapak semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Step 1, Step 2, Step 3, Step 4, Step 5, pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 akan membahas tentang halal dan haram. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah kalian mengetahui hukum dari halal dan haram. Kalian mengetahui makanan-makanan jenis makanan itu termasuk halal dan haram. Cara simpelnya pertanyaannya adalah tadi pagi kalian makan apa tidak? Makan.
sesuai dengan ajaran agama Islam. Contohnya adalah nasi. Untuk di pembelajaran pertama, marilah kita sama-sama membacakan surat Al-Baqarah ayat 168 secara bersama-sama. Silakan. Apa sih arti dari halal? Boleh. Apalagi? Diperbolehkan. Apalagi? Tidak dilarang. Apalagi? Tidak berdosa. Jadi bisa halal itu diartikan boleh, bisa diartikan diperbolehkan, bisa diartikan tidak dilarang, dan bisa diartikan juga tidak berdosa. Sedangkan haram itu bisa kebalikan dari arti halal. Apa arti dari haram? Tidak boleh. 2, 3, 4, mendapatkan dosa. Jelas haram itu kebalikan dari arti halal. Tapi secara definisi untuk arti dari halal itu adalah ini pengertian halal: sebagai sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak mendapatkan dosa. Tadi menyebutkan bahwa halal itu tidak mendapat dosa. Di sini diartikan halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak mendapatkan dosa. Itu pengertian dari halal. Sedangkan pengertian dari haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, baik untuk dilakukan, digunakan, dan juga dikonsumsi. Haram itu tidak boleh dilakukan, tidak boleh digunakan, tidak boleh dikonsumsi. Dikonsumsi artinya adalah dimakan. Itu haram. Jadi ada 3 jenis. Jadi haram dilakukan. Dasar hukum halal dan haram. Kenapa makanan bisa disebut haram? Kenapa makanan bisa disebut halal? Maka itu ada dasar hukumnya. Mana dasar hukumnya? Yang pertama adalah dasar hukumnya. Hukum yang menyebutkan sesuatu itu halal dan haram itu yang pertama adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Yang ketiga adalah ijtihad. Simak video yang akan Bapak tayangkan. Simak baik-baik. Nanti ada masalah yang harus kalian pecahkan dalam bentuk kelompok. Nah, Samil, di sini tempatnya, nak. Bu, memangnya ibu di sini mau membeli apa? Oh, ibu ingin membeli makanan cepat saji, beberapa bumbu masak, sayur, dan juga buah bit hijau kesukaan kamu, Samil. Kalau begitu, Samil bantu memilih ya, Bu. Itu dia sosisnya. Sambil makanan apa saja yang kamu ambil, kan? Ini, Bu. Astagfirullahaladzim, Sambil. Ada apa, Bu? Kenapa ibu beristighfar? Makanan yang Sambil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk Dari tayangan video tersebut, Bapak ingin tanyakan, apa yang dilarang oleh ibunya kepada anaknya? Membeli sosis, karena itu jelas hukumnya halal. Sekarang Bapak tanya, dari video tersebut jenis makanan apa saja yang termasuk kategori makanan halal? Nasi. Harus kalian pecahkan di kelompok kalian masing-masing. Ada yang harus kalian pecahkan. Salah satu soalnya adalah tadi sesuai video yang ditayangkan di video tersebut, ada orang tua yang melarang anaknya mengambil makanan sosis. Pertanyaannya, ada masalahnya gini, tulis di kelompoknya masing-masing. Soalnya tulis, jika
kalian menemukan, jika kalian menemukan makanan yang tidak ada label halalnya, apa yang akan kalian lakukan? Silakan berdiskusi. Boleh, siapa yang ingin membacakannya? Dengan suara yang lantang. Ini hasil pemikiran dari kelompok 1 tentang penemuan makanan tanpa label halal. Silakan dibacakan. Jika saya melihat makanan tanpa label halal yang tidak akan langsung memakannya dan atau memakannya, saya akan berhati-hati karena belum jelas apakah bahan dan cara pembuatannya halal. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan maju untuk kelompok 2 untuk memberikan hasil dari diskusinya. Kalau saya melihat makanan tanpa label halal, saya akan mencari tahu dulu. Misalnya, dengan cara membaca bahan-bahannya atau bertanya kepada penjualnya. Jika ternyata bahan dan prosesnya aman sesuai syariat, baru saya berani membelinya. Tapi kalau ragu, lebih baik hindari. Tepuk tangan dulu. Silakan kelompok 3. Dan itu untuk penemuan dari kelompok 3. Jadi berhati-hati, tepuk tangan dulu. Kelompok 4 selanjutnya. Silakan pendapat dari kelompok 4 mengenai makanan tanpa label halal. Kalau saya melihat makanan tanpa label halal, saya bisa menyampaikan saran dengan sopan kepada penjual atau produsen agar mengurus sertifikat halal. Dengan begitu pembeli tidak ragu. Tepuk tangan terlebih dahulu untuk kelompok 4. Baiklah anak-anak, hasil dari studi kasus ataupun diskusi kalian, sudah semuanya sudah hampir tepat. Kalian selanjutnya ditugaskan untuk membuat poster karya kreatif yang bertemakan halal dan haram. Bapak sediakan kertas PS-nya. Kalian nanti buat sebuah poster mengenai halal dan haram. Maksudnya nanti di kertas ini kalian berikan tema poster ini. Apakah kalian ingin membuat poster ini halal? Apakah poster ini haram? Berikan tentang logonya, membuat poster tersebut. Silakan. Silakan.
dibawa ke depan. Silakan nomor untuk satu kelompoknya dibawa ke depan. Ini dari kelompok 1. Silakan. Oke, terima kasih. Kita lihat. Kelompok 1 ini menggambar sebuah ikan. Mereka memberi labelnya itu halal. Karena apa? Ikan ini sangat sehat untuk dikonsumsi dan tidak haram. Jadi ini kategorinya adalah poster halal. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 boleh dikumpulkan. Silakan untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 2 menggambar sebuah tindakan. Ini gambarnya orang sedang mencuri. Tindakan ini dikategorikan dengan logo haram. Ini untuk kelompok 2 membuat poster haram dengan gambar orang sedang mencuri. Untuk kelompok 3 silakan dibawa ke depan. Bapak jelaskan. Wah, ini gambar sebuah minuman. Minuman apakah ini? Lemon, jus lemon. Di sini ada labelnya halal. Berarti ini poster jenis halal. Kemudian untuk kelompok 4. Silakan Bapak. Kelompok 4 menggambar sebuah minuman beralkohol dengan logo haram karena mengandung alkohol. Betul, ini jenis poster. Menambah wawasan atau menambah pengetahuan. Ada sebuah lembar kerja yang harus kalian isi. Silakan kalian isi dengan metode make a match. Make a match itu adalah mencocokkan dengan sebuah garis hubung. Anak-anak, apakah pengerjaan dari LKPD-nya sudah selesai? Kalau sudah selesai, mari kita periksa sama-sama. Dengan metode pemeriksaannya adalah memeriksa dengan sendiri. Maju kita 1 orang wakil 1 orang tiap kelompok. Silakan dari kelompok berapa dulu? 1, 2, 3, 4. Silakan dari kelompok 1. Kelompok 1 memberikan jawaban perbuatan haram itu adalah gambarnya apa? Mencuri. Benar atau salah? Nah, kelompok 2 silakan. Dari kelompok 2 pekerjaan halal. Ini gambarnya apa pekerjaannya? Guru. Pekerjaan guru halal atau haram? Betul. Untuk kelompok 2 jawabannya betul. Kelompok 3 siapa? Minuman halal. Ini diarahkan ke apa ini? Susu. Benar atau tidak? Nah, kelompok 4. Kelompok 4 memilih makanan haram. Diarahkan ke apa ini? Bangkai. Betul atau salah? Betul. Sisanya kita refleksi terlebih dahulu. Menurut kalian manfaat dari makanan halal dan haram? Ketika kita mengkonsumsi makanan halal, apa manfaatnya? Tubuh kita akan sehat. Ketika kita mengkonsumsi makanan haram, maka tubuh kita akan sakit. Dan juga itu dilarang oleh agama. Kesimpulannya, kita hidup, kita berperilaku, kita mengkonsumsi makanan dan yang lainnya, maka kita harus memakan
atau bertindak harus dengan halal. Maka hindari dari kehidupan itu yang sifatnya bersifat haram agar tubuh kita sehat. Selalu konsumsi makanan-makanan halal. Selanjutnya, tes pemahaman selanjutnya adalah tes formatif. Ya, dengan jenis tesnya adalah kuisis. Nanti kalian mengisi jawabannya saja. Untuk soal Bapak tampilkan di depan. Untuk evaluasi menggunakan kuisis setelah kita laksanakan dengan nilainya sangat memuaskan. Mudah-mudahan kita semua dapat dipertemukan kembali di pelajaran selanjutnya, di materi selanjutnya. Mohon maaf.